Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tolak eksekusi lahan dan rumah sengketa, masa mengadang jurusita dari Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga adu mulut terjadi. Kecewa harga garam terjun bebas jelang panen raya, para petani garam di Rembang gelar aksi damai dengan membuang garam ke jalanan. Remaja putri ditemukan tewas mengapung di tambak wisata Belendung Pemalang. Diduga korban dibunuh karena terdapat luka dan tubuh korban dililit kain dengan pemberat batu. Kita ke informasi pertama. Ratusan massa mengadang eksekusi lahan dan rumah sengketa di Purwokerto sehingga nyaris bentrok. Beruntung kedua pihak sepakat menghentikan eksekusi sehingga bentrokan tidak meluas. Ketegangan mewarnai proses eksekusi lahan dan rumah sengketa di Jalan Ahmad Yani, Kota Purwokerto, Banyumas, Selasa siang. Massa terlibat saling dorong dan adu mulut dengan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Purwokerto. Ratusan massa dari pihak termohon bahkan nekat menghadang petugas. Namun polisi bisa meredakan suasana sehingga kedua belah pihak bernegosiasi. Setelah berdialog, akhirnya pihak termohon dan pemohon sepakat mengakhiri sengketa. Rumah ini sudah menjadi pemilik pemohon, ya, pemohon eksekusi karena karena dari pihak termohon eksekusi dan pemohon eksekusi telah terjadi kesepakatan bahwa rumah objek sengketa ini akan dibeli lagi kepada termohon eksekusi dan pihak pemohon eksekusi mau menyerahkan rumah tersebut dengan cara dijual kembali. Nanti dalam waktu 7 bulan kami nggak bisa melunasi 5/4 itu, kami akan keluar dengan sendirinya dan uang yang sudah masuk itu hangus seperti itu, dan kami diberi kesempatan di sini tanpa ada gangguan apapun. Bu Joka bisa menempati di sini. Sengketa berakhir, massa pun akhirnya membubarkan diri. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Pekalongan digeledah petugas gabungan dari Sat Narkoba dan BNN. Penggeledahan untuk menekan peredaran narkoba yang disinyalir dikendalikan oleh penghuni lapas. Untuk kedua kalinya dalam sepekan, petugas gabungan dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pekalongan, Sat Narkoba Kepolisian Resor Pekalongan Kota, dan BNN Jawa Tengah menggeledah satu persatu blok tahanan Rabu dini hari. Satu persatu kamar tahanan diperiksa. Petugas menyasar barang-barang warga binaan. Dari razia tidak ditemukan narkoba, namun petugas mendapati sejumlah barang terlarang dari kamar warga binaan, diantaranya senjata tajam dan korek api. Razia rutin dilakukan karena disinyalir ada warga binaan yang mengendalikan peredaran narkoba. Dari 265 warga binaan, 165 diantaranya adalah narapidana kasus narkoba. Kita juga sekarang kebetulan punya kepentingan sama untuk memberantas narkoba di Kota Pekalongan ini, maka kita bersama-sama dengan APH yang ada di Pekalongan. Untuk hasilnya sendiri, Pak? Ya. Hasilnya sendiri malam ini? Hasilnya alhamdulillah yang ada yang Bapak-bapak lihat semua, perangkatan yang tajam segala macam. Dan ini malam ini kita tidak mendapatkan handphone karena handphone kemarin kita sudah dapat, ada beberapa buah handphone dengan pihak Satgas Kamtib. Dan razia serupa akan terus digencarkan petugas karena banyak kasus narkoba yang melibatkan warga binaan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Kecewa lantaran harga garam anjlok drastis, para petani garam di Rembang menggelar protes dengan membuang garam di jalanan. Para petani mengaku rugi besar karena harga garam turun menjadi Rp900 per kilogram. Inilah cara petani garam di Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Rembang memprotes anjloknya harga garam. Mereka menaburkan garam siap jual ke jalanan pada Selasa siang.
Bukan tanpa alasan, para petani begitu kecewa karena mendekati musim panen harga garam malah terjun bebas, hanya tersisa Rp900 per kilogram, atau turun 80% dari harga biasanya. Para petani sempat meraup untung besar pada bulan Juni saat harga garam mencapai Rp5.000 per kilogram. Para petani menuding anjloknya harga garam karena permainan para tengkulak, lantaran rata-rata petani menjual garam melalui tengkulak. Ya protes biar harganya dinaikkan. Bulan Juli mulai habis tuh udah turun drastis, tinggal 900. Ini kalau jualnya kemana Pak? Ke tengkulak atau seperti apa Pak? Tengkulak semua lewat tengkulak. Bagi ya pemerintah untuk membantu petani. Pertama pemudahan awal. Jadi petani itu orang ngebon yang makelar itu. Terus penyiapan gudang, jadi ada modal untuk para yang pemilik garam. Jadi kita butuh nggak buru-buru jual. Para petani garam siap-siap menanggung rugi jika harga tak kunjung naik. Pasalnya harga jual tidak bisa menutupi biaya produksi. Apalagi pada musim kemarau seperti ini, produksi garam meningkat drastis. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Perhimpunan Penyuluh Pertanian Kota Tegal menggelar lomba asah terampil bagi para petani. Lomba bertujuan agar petani melek teknologi dan produktivitas ikut meningkat. Para petani dari 4 kecamatan di Kota Tegal mengikuti lomba asah terampil di halaman kantor Balai Penyuluh Pertanian di Kelurahan Sumur Panggang, Kota Tegal, Selasa siang. Peserta berasal dari petani, peternak, dan kelompok wanita tani. Lomba ala kelompok capir, era Presiden Soeharto mengasah kemampuan para petani untuk mengenal produk pertanian dan cara pengolahan. Lomba bertujuan untuk menambah pengetahuan dan agar petani melek teknologi. Lomba asah terampil ini memberikan motivasi kepada para petani, KWT dan juga peternak Kota Tegal ya untuk senantiasa mengasah ilmu ya dalam menerapkan teknologi pertanian sehingga nanti efeknya lebih semangat lagi, kemudian bisa. Lomba dimenangkan kelompok tani dari Kecamatan Tegal Timur. Keseharian sudah berkecimpung di situ dan ada beberapa pengetahuan yang kita belajar. Kalau kesehariannya memang petani ya. Kalau Bapak ini petani asli, kalau kami dari KWT. Jadi yang kelompok wanita tani yang lingkupnya kayak kebun kecil untuk wanita-wanita untuk bikin kebun di sekitar rumah. Gitu. Selain lomba alat cerdas tangkas, para petani juga memamerkan hasil pertanian atau olahan makanan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal.